Dan kita telah sama-sama membahas bait pertama, yaitu Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapa hamba yang cerdas itu? Yaitu hamba yang talaqud dunya, meninggalkan dunia, mencerai dunia. Kemudian wa khaful fitnah, kemudian takut akan fitnah-fitnah yang ditimbulkan, yang diakibatkan karena berinteraksi dengan dunia, karena hatinya nyangkut dengan dunia. Dan kita akan membahas bait selanjutnya, yaitu nadharu fiha falamma alimu. Mereka hamba-hamba pilihan Allah yang cerdas dan takut fitnah ini nadharu, memandang dunia. Nadharu fiha, jadi memandang dunia ini. Memandang dunia ini bukan artinya memandang di sini memandang dengan mata saja, tidak. Tapi yang dimaksud memandang di sini adalah memandang dengan mata, kemudian akalnya pun digunakan dengan baik, yaitu berfikir. Nazar itu kadang-kadang maksud dan maknanya adalah memandang dengan mata, tapi banyak pula yang dimaksud dengan nazar itu ketika diucapkan maknanya adalah berfikir. Sehingga makna nadharu fiha di sini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang telah meninggalkan dunia, yang takut akan fitnah-fitnah dunia ini, memandang dunia ini, maksudnya berfikir betul-betul mengamati dunia ini. Falamma alimu, dan ketika mereka hamba-hamba pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah ini, alimu, mengetahui. Jadi hasil daripada pandangannya, hasil daripada pemikirannya, hasil daripada renungannya, mengantarkan hamba-hamba pilihan Allah ini mengetahui sesuatu. Bahkan para ulama mengatakan dari mana mereka tahu? Apakah dengan pandangan mata? Tidak, tapi dengan pandangan mata hati. Jadi Masya Allah, hamba-hamba pilihan Allah itu memandang dunia ini dengan matanya, kemudian berfikir, merenung, kemudian hatinya juga, mata hatinya juga tajam. Ketika memandang dunia ini mereka mengetahui, betul-betul mengetahui. Jadi kalau ilm itu, makna alimu, mereka betul-betul mengetahui, pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Jadi hamba-hamba pilihan Allah ini ketika memandang dunia dengan matanya, dengan fikirannya, dengan mata hatinya, mendapatkan satu ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Apa itu ilmu itu? Apa pengetahuan itu? Annaha, bahwasanya sesungguhnya yang namanya dunia ini, laisat, bukanlah, lihayyin watana, bukan tempat tinggal untuk orang-orang yang hidup. Jadi kesimpulan daripada renungan, kesimpulan daripada pengamatan, kesimpulan daripada pandangan mata hati yang tajam yang dimiliki oleh hamba-hamba pilihan Allah yang cerdas, kesimpulannya adalah dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk orang-orang yang hidup. Nah, mesti ibu-ibu tanya, loh Ustaz, kau bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup? Kita kan sekarang hidup, hidupnya juga di dunia. Yang dimaksud di sini bukan tempat tinggal, adalah tempat tinggal yang selama-lamanya kita tempati. Jadi dunia ini bukanlah tempat tinggal yang akan kita tempati, yang akan kita tinggali selama-lamanya. Tapi dunia hanya tempat tinggal yang sesaat sementara dan begitu cepat akan kita lewati. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, kun fid dunya, jadilah engkau di dalam dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau adalah orang yang gharib. Apa itu gharib? Siapa itu gharib? Gharib itu maksudnya adalah orang asing. Apa maksud orang asing? Orang asing, orang yang tidak pernah menganggap dirinya akan kekal di dunia. Jadi seakan-akan orang asing saja. Orang asing itu ibarat tamu.
tamu bertamu ke kita yang dari jauh itu namanya orang asing. Artinya bukan tempat tinggalnya. Jadi dunia ini kita harus memandang dunia dan menjadikan diri kita seakan-akan sebagai orang asing yang sesaat saja melintas, sesaat saja tinggal. Kalau sampai tinggalnya lama, itu bukan orang asing lagi. Kenapa kok sampai digambarkan ka'annaka gharib dalam sebuah hadis? Karena memang yang dimaksud adalah dunia ini tempat yang sementara. Sepanjang-panjangnya usia yang Allah berikan kepada seorang hamba, tetap nilainya adalah sementara. Sehebat-hebatnya usia seseorang, panjang luar biasa, katanya 100 tahun, 1000 tahun, tetap itu adalah sementara. Bahkan para ulama mengatakan, ala, ingatlah, innamad dunya, sesungguhnya yang namanya dunia itu kamanzili raqibin. Kamanzili raqibin, seperti rumah untuk orang yang melakukan perjalanannya, rumah singgah. Ala innamad dunya kamanzili raqibin. Ingat-ingatlah oleh kalian semua, namanya dunia itu perumpamaannya seperti rumah singgah untuk orang yang melakukan perjalanan. Itu dunia. Kamanzil raqibin aqama 'ashiyan wa huwa bis-subhi raihun. Tinggal di malam hari, kemudian di pagi hari sudah meninggalkan rumah tersebut. Nginep di malam hari, di pagi harinya sudah meninggalkan rumah tersebut. Itulah gambaran dunia. Oleh karena itu tidak salah hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang Allah berikan ketajaman mata hati, kecerdasan hati, ketika mengatakan annaha, sesungguhnya dunia itu laisat, bukanlah lihayyin watana, tempat tinggal untuk orang-orang yang hidup. Tapi tempat tinggal yang sesungguhnya untuk orang-orang yang hidup adalah di akhirat sana. Adalah di akhirat sana. Maka ada sebuah ayat dikatakan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dan tidaklah, katanya, gambaran daripada kehidupan dunia ini melainkan seperti permainan. Jadi main-main saja. Wa innad daral akhirata lahyal hayawan. Dan sesungguhnya di akhirat nanti itulah kehidupan yang sesungguhnya. Para ahli tafsir menafsiri lahyal hayawan ini maksudnya adalah kehidupan yang tidak ada batasannya atas kehendak Allah. Kehidupan yang tidak akan diselingi oleh yang namanya kematian. Itulah akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika kita sudah sampai ke alam akhirat nanti dan manusia sudah ditempatkan di tempatnya masing-masing, ahli surga dan ahli neraka, maka ada saat tertentu Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru ahli surga, wahai ahli surga, lihatlah ke sini. Menyeru juga kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, lihatlah ke sini. Akhirnya semuanya fokus pandangannya kepada satu fenomena, satu pemandangan saat itu. Apa itu? Allah bertanya kepada ahli surga dan ahli neraka, tahukah kalian apakah ini? Mereka mengatakan, kami tahu ya Allah. Ternyata yang Allah gambarkan saat itu adalah kematian. Kematian diserupakan seperti kabsh. Kabsh itu jadi kambing yang gede atau biri-biri. Jadi maut atau kematian itu nanti di akhirat akan Allah serupakan seperti kabsh, seperti kambing yang besar, kemudian disembelih. Tanda maksudnya apa? Ini tanda bahwasanya kalau sudah sampai akhirat tidak akan lagi ada yang namanya kematian.
Artinya kita akan tinggal di akhirat sana selama-lamanya. Jadi nanti yang namanya kematian itu karena kita semuanya akan mengalami, jadi kita kenal dengan yang namanya kematian. Dan ketika kenal dengan kematian, kematian tersebut akan ditampakkan kepada ahli surga dan ahli neraka, kemudian disembelih di hadapan mereka semuanya. Dan saat itu ada seruan. Seruan yang membuat ahli surga bahagia. Dan ada juga seruan yang membuat ahli neraka sangat bersedih, menyesal tiada tara. Apa itu seruannya? Ya ahlal jannah, wahai ahli surga, khuludun fala maut, dalam riwayat bila maut. Wahai ahli surga, kalian akan kekal tanpa adanya kematian. Maka bergembiralah ahli surga saat itu. Bahkan kegembiraannya tidak bisa dibayangkan dan tidak pernah kita rasakan selama di dunia ini. Kebahagiaan yang didapatkan ahli surga ketika mendengar seruan ya ahlal jannah, wahai ahli surga, khuludun fala maut, atau bila maut, kalian semua akan kekal di tempat kalian saat ini, yaitu surga, tanpa adanya kematian. Kemudian seruan yang lain diserukan ya ahlan nar, wahai ahli neraka, khuludun bila maut, kalian semua akan kekal di tempat yang saat ini kalian tinggal di dalamnya, yaitu neraka jahanam, bila maut atau fala maut, tanpa ada kematian. Dan saat itu ahli neraka sangat bersedih, kesedihan yang sangat mendalam dan tiada tara, tidak bisa dibayangkan. Bahkan seandainya di dunia ini ada orang yang paling sedih atau hidupnya sedih dari awal dilahirkan sampai akhir meninggal, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesedihan mendengar ya ahlan nar, khuludun bila maut, wahai ahli neraka, kalian akan kekal tanpa adanya kematian. Oleh karena itu, hamba-hamba pilihan Allah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mata hatinya hidup, orang-orang yang mata hatinya tajam, mengatakan dunia ini fana, dunia ini fana, dunia ini kosong, dunia ini hampa. Maksudnya apa? Karena mereka memandang akhirat yang kekal di sana, sehingga dunia ini tidak ada bandingannya. Bilangan berapapun, jika dibagi suatu bilangan kok hasilnya 0, berarti bilangan tersebut tidak berarti apa-apa. Usia kita saat ini, yang 60 tahun, yang 70 tahun, yang 100 tahun, dibagi selama-lamanya tetap hasilnya akan 0. Berapa usiamu? 70 tahun. Berapa usiamu? 80 tahun. Dibagi selama-lamanya, hasilnya tetap akan 0. Makanya beliau di sini mengatakan, annaha, sesungguhnya dunia, laisat bihayyin watana, bukan tempat tinggal untuk orang-orang yang hidup. Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya di akhirat nanti itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kata para ahli tafsir, kehidupan yang sesungguhnya yaitu kehidupan bila maut, tanpa adanya kematian. Baik, kemudian apa yang mereka lakukan saat ini di dunia ini? Dilanjutkan dalam bait yang ketiga, ja'aluha lujjatan. Mereka hamba-hamba pilihan Allah yang meninggalkan dunia, yang membersihkan keterikatan hatinya dengan dunia dan takut akan fitnahnya dunia ini, ja'aluha, menjadikan dunia ini lujjah. Lujjah itu sebetulnya kumpulan air yang besar yang dari ujung ke ujung itu enggak kelihatan oleh mata kita. Al-ma' al-katsir alladzi la yura tarafah.
air yang banyak, yang mana kalau kita berdiri di tepi yang satu, maka tepi yang sana nggak kelihatan. Itu namanya lujah. Sehingga banyak diartikan namanya lujah itu diartikan sebagai laut, karena memang laut kalau kita berdiri di tepi yang satu, maka nggak kelihatan ini batasnya mana, ujungnya mana. Dan hamba-hamba pilihan Allah, hamba yang hatinya hidup, mata hatinya tajam, yang merenungkan tentang keadaan dunia ini, itu menjadikan dunia ini ibarat lautan. Dunia ini adalah lautan. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan salihal a'mali, amal-amal saleh, fiha, ketika mereka hidup di dunia, sufuna, seperti perahu. Jadi dunia ini anggaplah adalah lautan yang harus diarungi. Dan mereka menjadikan, mereka hamba-hamba pilihan Allah ini menjadikan amal-amal soleh sebagai perahunya untuk mengarungi samudra, mengarungi lautan. Ustadz, kenapa kok banyak perumpamaan kehidupan dunia itu diumpamakan seperti lautan? Kenapa nggak diumpamakan seperti jalan saja, jalan raya kek atau apa kek? Karena di antara alasannya, saking fitnah dunia itu sangat menggiurkan. Kalau seandainya fitnah dunia menggiurkan, maka kita akan tenggelam dalam lautan tadi, dalamnya nggak kira-kira. Kalau sampai kita tergelincir daripada dunia ini, kok tergiur dengan fitnah dunia, Allah, maka jarang ada orang yang selamat. Coba ada orang tenggelam di tengah lautan, kira-kira selamat atau enggak? Jarang. Jangan dibayangkan pakai pelampung. Kalau pakai pelampung berarti ada amal soleh yang lainnya. Ini amal soleh itu ibaratkan perahu. Berarti kalau kita tidak punya amal soleh, kita enggak punya perahu. Mau pakai apa? Mau berenang, tenggelam kita. Kalau sudah tenggelam, kira-kira selamat atau enggak? Besar kemungkinan orang yang tenggelam di tengah lautan yang tidak bertepi akan mati. Ustadz, pakai tangan saya bisa berenang. Mau berapa kilo nanti berenang? Itu gambarannya. Saking mengerikannya dunia ini, fitnah dunia ini saking mengerikannya. Orang yang kepleset nyemplung kayak orang yang nyemplung ke lautan, di tengah-tengah lautan yang tak bertepi. Sulit kebayang bisa selamat, itu sulit. Makanya diserupakan dunia ini seperti lautan. Kehidupan dunia yang kita sekarang jalani kayak lautan. Untuk menyeberanginya membutuhkan satu alat namanya perahu. Dan perahu itu adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Makanya jangan heran kalau ada para ulama memberikan nama kitab karangannya sebagai kitab dengan kitab Safinah. Safinatun Najah, perahu keselamatan. Kenapa? Ya karena memang kalau tanpa ilmu, khususnya yang di kitab Safinah itu kan membahas tentang fardu ain. Sulit orang bisa selamat. Jadi ada hikmah di situ, masya Allah. Baik, mereka orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang hatinya hidup, menjadikan dunia ini bagaikan lautan yang wajib diarungi, yang harus diarungi, dan cara mengarunginya adalah dengan amal soleh yang dijadikan seperti perahunya.